Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah menyusun persamaan kodrat jika diketahui akar-akarnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Susunlah persamaan kodrat jika akar-akarnya 6 dan 9. Nah, sekarang perhatikan dengan menggunakan cara yang pertama. Di mana rumus yang digunakan yaitu buka kurung X dikurang X1 tutup kurung dikali buka kurung X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, timbul pertanyaan mana X1, mana X2. Angka di depan sebagai nilai X1 dan di sebelahnya sebagai X2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Buka kurung X dikurang X1-nya sama dengan 6. Tutup kurung, buka kurung lagi. X dikurang X2-nya sama dengan 9. Tutup kurung sama dengan 0. Sekarang akan kita kalikan. X dikali X itu hasilnya X kuadrat, lalu X dikali negatif 9, hasilnya negatif 9X. Pindah ke angka di sebelahnya, negatif 6 dikali X hasilnya negatif 6X, lalu negatif 6 dikali negatif 9, hasilnya positif 54. Sama dengan 0. Lanjut kita sederhanakan. X kuadrat lalu negatif 9X dikurang 6X hasilnya negatif 15X. Lalu ditambah 54 sama dengan 0 dan ini dia persamaan kuadratnya. Lanjut masih dengan soal yang sama namun dengan cara yang berbeda. Perhatikan cara yang kedua. Di mana rumus yang digunakan yaitu X kuadrat dikurang buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikalikan dengan X, lalu ditambah buka kurung X1 dikali dengan X2 tutup kurung sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat dikurang X1 nilainya 6, lalu ditambah X2 nilainya 9. Tutup kurung dikalikan dengan X, lalu ditambah X1 nilainya 6 dikali X2 nilainya 9 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 6 ditambah 9 hasilnya 15. Jangan lupa dituliskan X-nya. Lalu ditambah 6 kali 9 hasilnya 54 sama dengan 0. Dan ternyata baik dengan cara pertama maupun dengan cara yang kedua insya Allah jawabannya pasti sama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan soal yang kedua. 2 dan negatif 3. Perhatikan cara yang pertama. Ingat rumus yang digunakan di sini yaitu X dikurang X1 tutup kurung dikali X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Untuk X1 yaitu angka di depannya dan di sebelahnya sebagai nilai X2. Maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Buka kurung X dikurang X1 nilainya 2. Tutup kurung, buka kurung, X dikurang X2 nilainya negatif 3. Sama dengan 0. Lanjut, X dikurang 2. Tutup kurung, buka kurung, X negatif dikali negatif. Maka hasilnya akan positif. Tutup kurung, sama dengan 0. Nah, sekarang baru akan kita kalikan. X dikali X itu hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali positif 3, hasilnya positif 3X. Pindah ke angka di sebelahnya, negatif 2 kali X hasilnya negatif 2X, lalu negatif 2 dikali positif 3, hasilnya negatif 6, sama dengan 0. Sekarang tinggal kita sederhanakan. X kuadrat, nah 3X dikurang 2X hasilnya positif 1X, atau boleh juga kita tulis positif X saja. Lalu dikurang 6, sama dengan 0 dan ini dia persamaan kuadrat untuk soal yang kedua. Masih dengan soal yang sama namun dengan cara yang berbeda. Perhatikan cara penyelesaiannya. Di mana rumus yang digunakan jika kita menggunakan cara yang kedua yaitu
X kuadrat dikurang buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikalikan dengan X. Lalu ditambah buka kurung X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat dikurang X1 nilainya 2. Lalu ditambah X2 nilainya negatif 3 tutup kurung dikalikan dengan X. Lanjut, ditambah X1 nilainya 2 dikali X2 nilainya negatif 3 tutup kurung sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat dikurang 2 ditambah negatif 3. Itu hasilnya negatif 1. Oke, lalu jangan lupa X-nya ditambah 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat. Negatif kali negatif, maka hasilnya apa? Positif. Boleh kita tulis positif 1X atau boleh juga positif X saja. Selanjutnya, positif kali negatif hasilnya negatif. Lalu dia sama dengan 0 dan ternyata sekali lagi, baik menggunakan cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua, insya Allah jawabannya pasti sama. Lanjut ke soal yang nomor 3. Negatif 2 dan negatif 5. Perhatikan cara yang pertama. Rumus yang digunakan yaitu X dikurang X1 tutup kurung dikali X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Buka kurung X dikurang. Ingat yang di depan sebagai X1 dan di sebelahnya sebagai X2. X1-nya negatif 2 tutup kurung dikali X dikurang X2 nilainya negatif 5. Tutup kurung, sama dengan 0. Lanjut, X. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan positif. X. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan positif. Sama dengan 0. Nah, sekarang baru kita kalikan. Caranya, mulai dari angka pertama, angka depan. X dikali X itu hasilnya X kuadrat. Lanjut, X dikali positif 5 hasilnya positif 5X. Pindah ke angka di sebelahnya. 2 dikali X hasilnya positif 2X. Dan 2 dikali positif 5 hasilnya positif 10. Sama dengan 0. Sekarang tinggal kita sederhanakan. X kuadrat. 5X ditambah 2X hasilnya positif 7X. Ditambah 10. Sama dengan 0 dan ini dia persamaan kuadrat untuk soal yang ketiga. Nah lanjut, masih dengan soal yang sama, namun kita akan mencoba menjawabnya dengan cara yang berbeda. Perhatikan cara yang kedua. Rumus yang digunakan di sini yaitu X kuadrat dikurang X1 ditambah X2. Tutup kurung dikalikan dengan X, ditambah buka kurung X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat dikurang X1 nilainya negatif 2. Lalu ditambah X2 nilainya negatif 5. Tutup kurung, dikalikan dengan X. Ditambah X1 nilainya negatif 2. Lalu dikali X2 nilainya negatif 5. Tutup kurung, sama dengan 0. X kuadrat dikurang negatif 2 ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 7. Jangan lupa dikalikan dengan X. Lalu ditambah buka kurung negatif 2 dikali negatif 5 itu hasilnya positif 10. Sama dengan 0. X kuadrat negatif ketemu negatif maksud kami itu hasilnya positif. Lalu ditambah 10 sama dengan 0 dan ternyata sekali lagi perhatikan. Baik menggunakan cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua, insya Allah jawabannya pasti sama. Ingat, jika di sekolah nanti ketemu soal seperti ini, silakan pilih salah satu cara. Boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Jangan pakai kedua-duanya, tinggal pilih salah satu saja. Oke? Nah, lanjut ke soal yang nomor 4. 5 akar 3 dan 2 akar 3. Perhatikan menggunakan cara yang pertama. Rumus yang digunakan yaitu X dikurang X1 tutup kurung dikali X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Yang di depan sebagai X1, di sebelahnya sebagai X2. Sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus.
buka kurung, X dikurang. X1 nilainya 5 akar 3. Lalu buka kurung lagi, X dikurang X2 nilainya 2 akar 3. Tutup kurung, sama dengan 0. Sekarang kita kalikan. X kali X, itu hasilnya X kuadrat. Lanjut, X dikali negatif 2 akar 3. Maka hasilnya negatif 2 akar 3. X-nya jangan lupa. Pindah ke angka di sebelahnya. Negatif 5 akar 3 dikali X. Maka hasilnya negatif 5 akar 3. X-nya jangan lupa. Terakhir, negatif 5 akar 3 dikali negatif 2 akar 3. Perhatikan cara perkaliannya. Negatif 5 dikali negatif 2, maka hasilnya positif 10. Lalu dikali akar 3 dikali akar 3, hasilnya positif 3 saja. Tanda akarnya hilang. Lalu sama dengan 0. Lanjut kita sederhanakan. X kuadrat. Nah sekarang perhatikan. Angka di dalam tanda akar, yang di depan parabel X ini, itu angkanya sama, yaitu angka 3. Akar 3 maksud kami. Nah, karena angka di dalam tanda akarnya sama, maka di depan tanda akar itu boleh langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan. Negatif 2 dikurang 5, maka hasilnya negatif 7. Lalu akar 3, jangan lupa parabel X-nya. Lalu ditambah 10 kali 3 hasilnya 30 sama dengan 0 dan ini dia persamaan kuadratnya. Nah lanjut, sekarang masih dengan soal yang sama namun dengan cara yang berbeda. Perhatikan rumus yang digunakan yaitu X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 tutup kurung dikalikan dengan X. Lalu ditambah buka kurung X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang X1 nilainya 5 akar 3. Lalu ditambah X2 nilainya 2 akar 3. Tutup kurung dikalikan dengan X. Ditambah buka kurung X1 nilainya 5 akar 3. Dikali X2 nilainya 2 akar 3. Tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang. Perhatikan angka dalam tanda kurung ini 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Angka dalam tanda akar sudah sama. Maka angka di depan tanda akar boleh langsung kita jumlahkan 5 ditambah 2. Itu hasilnya 7. Setelah itu baru akar 3. Jangan lupa tulis X-nya. Lalu ditambah 5 akar 3 dikali 2 akar 3. Perhatikan cara perkaliannya. 5 kali 2 hasilnya 10, lalu dikali. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Lalu dia sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan. X kuadrat dikurang 7 akar 3. X ditambah 10 kali 3 hasilnya 30 sama dengan 0. Dan ternyata sekali lagi, baik dengan cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua, insya Allah jawabannya pasti sama. Lanjut lagi biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 5. Sekarang bentuk pecahan. 1/3 dan 1/2. Cara yang pertama, rumus yang digunakan tetap sama. Yaitu X dikurang X1 tutup kurung dikali buka kurung X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Lanjut, X dikurang angka di depan sebagai X1, di sebelahnya sebagai X2. X1-nya 1/3. X dikurang X2 nilainya 1/2. Tutup kurung sama dengan 0. Sekarang tinggal kita kalikan. Nah, sekarang perhatikan cara perkalian bentuk pecahan seperti ini. Caranya sangat mudah sekali. Pertama, X dikali X itu hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 1/2, maka hasilnya negatif 1/2X. Sekarang pindah ke angka di sebelahnya. Negatif 1/3 dikali X, maka hasilnya negatif 1/3X. Lanjut, negatif 1/3 dikali negatif 1/2, maka hasilnya positif 1/6, lalu dia sama dengan 0. Lanjut. X kuadrat. Sekarang perhatikan angka di depan parabel X.
negatif 1/2 dikurang 1/3. Ingat, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, cara termudahnya boleh kita gunakan trik kali silang. Di mana kita peroleh hasil pengurangan dari negatif 1/2 dikurang 1/3, itu hasilnya adalah negatif 5/6. Jangan lupa parabel X-nya, lalu ditambah 1/6 sama dengan 0. Nah, jika jawabannya adalah bentuk pecahan seperti ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita kalikan saja semua angka yang ada di sini dengan KPK. Oke, kita kalikan dengan KPK dari kedua penyebutnya sini. Kebetulan penyebutnya sudah sama, yaitu angka 6. Maka di sini tinggal kita kalikan saja dengan angka 6. X kuadrat dikali 6 hasilnya 6X kuadrat. Lanjut, negatif 5/6X dikali 6, hasilnya itu negatif 5X saja. Lalu ditambah 1/6 dikali 6 hasilnya positif 1 sama dengan 0. Dan ini dia persamaan kuadrat untuk soal yang nomor 5. Nah, lanjut masih dengan soal yang sama namun dengan cara yang berbeda. Akan kita buktikan apakah jawabannya itu tetap sama. Perhatikan. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang X1 nilainya 1/3. Ditambah X2 nilainya 1/2. X ditambah X1 nilainya 1/3. X2 nilainya 1/2 tutup kurung sama dengan 0. Perhatikan kelanjutannya. X kuadrat dikurang 1/3 ditambah 1/2. Ingat trik cepatnya itu tinggal kita kali silang saja. 1 kali 2 hasilnya 2. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah sekarang 2 ditambah 3. Itu hasilnya 5. Lalu penyebut kali penyebut 3 kali 2 hasilnya 6. Maka di sini kita tulis per 6. Jangan lupa tulis parabel X-nya. Ditambah perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Untuk bagian atas, 1 kali 1 hasilnya tetap 1. Per di bawahnya 3 kali 2 hasilnya 6. Lalu dia sama dengan 0. Nah ingat sekali lagi, jika jawabannya adalah bentuk pecahan seperti ini, maka hilangkan angka di bagian penyebutnya ini. Yaitu dengan cara mengalihkan dengan KPK dari kedua penyebutnya ini. Kebetulan, kedua penyebutnya sudah sama. Maka tinggal kita kalikan saja angka yang ada pada bagian penyebut, yaitu dengan angka 6. Lanjut, X kuadrat dikali 6 hasilnya 6X kuadrat. Nah sekarang perhatikan cara perkaliannya. 5/6X dikali 6. Caranya itu, 6 dibagi 6 terlebih dahulu. Itu hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan ke angka di atasnya 5. Maka kita peroleh hasilnya tetap 5. Jangan lupa dituliskan X-nya. Lalu ditambah. Sekarang 6 dibagi 6. Hasilnya 1. 1 dikalikan ke angka di atasnya 1. Maka kita peroleh hasilnya tetap 1. Lalu sama dengan 0. Dan ternyata sekali lagi. Baik dengan cara pertama maupun dengan cara yang kedua. Insya Allah jawabannya pasti sama. Nah lanjut sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Perhatikan soal nomor 6. Bentuk bilangan bulat dengan pecahan biasa. Negatif 3 dan negatif 1/2. Dengan menggunakan cara yang pertama, rumus yang kita gunakan tetap sama. Yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Untuk di depan sebagai X1 dan di sebelahnya sebagai X2. Tinggal kita masukkan saja angka ini ke dalam rumusnya. Buka kurung X dikurang X1 nilainya negatif 3. Lalu dikali X dikurang X2 nilainya negatif 1/2. Tutup kurung sama dengan 0. Lanjut. X lalu negatif ketemu negatif maka hasilnya akan positif. X negatif ketemu negatif hasilnya positif. Tutup kurung sama dengan 0. Nah setelah ini baru kita kalikan. X dikali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali positif 1/2 maka hasilnya positif 1/2X. Pindah ke angka di sebelahnya. 3 kali X hasilnya positif 3X. Lalu 3 dikali positif 1/2 hasilnya positif 3/2. Lalu dia sama dengan 0.
Sekarang kita sederhanakan. X kuadrat ditambah 1 per 2X ditambah 3X. Berapa hasilnya? Nah, jika seandainya kita bingung dengan soal seperti ini, kita boleh langsung mengalihkan dengan angka pada bagian penyebut ini juga boleh. Atau mau sederhanakan terlebih dahulu angka di depan parabola ini juga boleh. Terserah mana yang mudah rasanya. Oke? Nah, di sini biar mudah, bagi yang bingung tentang cara penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat, kalikan saja semua angka yang ada di sini dengan KPK dari kedua penyebutnya ini. Kebetulan angkanya sama, maka tinggal kita kalikan saja dengan angka yang dapat dapat penyebutnya itu, yaitu angka 2. X kuadrat kali 2 hasilnya 2. X kuadrat. Lalu ditambah 2 bagi 2 hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan ke angka di atasnya 1. Maka hasilnya tetap 1. Jangan lupa tulis X-nya. Ingat 1X boleh ditulis X saja. Lalu ditambah 3X kali 2 hasilnya 6X. Ditambah 2 bagi 2 hasilnya 1. 1 dikalikan ke angka di atasnya 3. Kita peroleh hasilnya tetap 3. Lalu dia sama dengan 0. Lanjut. 2X kuadrat ditambah X ditambah 6X hasilnya 7X. Ditambah 3 sama dengan 0 dan ini dia jawabannya. Lanjut, masih dengan soal yang sama namun dengan cara yang berbeda. Di mana cara yang kedua, rumus yang digunakan yaitu X kuadrat dikurang X1 ditambah X2. Tutup kurung dikalikan dengan X ditambah X1 dikali X2. Tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang X1 nilainya negatif 3, lalu ditambah negatif 1 per 2. Tutup kurung dikalikan dengan X, ditambah X1 nilainya negatif 3, lalu dikali X2 nilainya negatif 1 per 2, tutup kurung sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat dikurang negatif 3, lalu positif ketemu negatif, maka hasilnya akan negatif. X ditambah negatif 3 dikali negatif 1 per 2, maka hasilnya positif 3 per 2. Tutup kurung, sama dengan 0. Nah, lanjut. X kuadrat dikurang negatif 3 dikurang 1 per 2. Pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Di mana kita peroleh hasilnya itu, yaitu negatif 7 per 2. Tutup kurung dikalikan dengan X, ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Karena dia bentuk pecahan, maka tinggal kita kalikan saja semua angka yang ada di sini dengan KPK dari kedua penyebutnya sini. Kebetulan penyebutnya sama, yaitu angka 2. Maka tinggal kita kalikan saja dengan angka 2. Ingat, kalau penyebutnya berbeda, maka tinggal kita cari saja KPK-nya dari kedua penyebutnya ini. Baru kita kalikan di sini. Oke? Nah, lanjut. X kuadrat kali 2 hasilnya 2X kuadrat. Lalu negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan positif. 2 dibagi 2 hasilnya 1, lalu dikalikan ke angka di atasnya 7. Kita peroleh hasilnya 7, jangan lupa dikalikan dengan X. Lalu ditambah 2 bagi 2 hasilnya 1, 1 dikalikan ke angka di atasnya 3. Kita peroleh hasilnya tetap 3, lalu dia sama dengan 0, dan ternyata sekali lagi jawabannya insya Allah pasti sama. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.